Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah masjid waktu salat zuhur yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan iman kepada kita, sehingga bisa kita beraktivitas, bertugas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan sejenak kita tinggalkan semua aktivitas itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga niat baik kita Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kita beri judul kultum siang kita hari ini, yakni sikap orang beriman dalam menghadapi permasalahan. Kaum muslimin hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun banyak kekayaan kita, tinggi rendahkah jabatan kita, ataupun pendidikan kita, yang namanya permasalahan pasti akan ada tetap pada diri kita. Belum tentu orang yang kaya, rumahnya yang bertingkat, mobilnya yang mengkilat, uangnya yang berlipat-lipat, tidak akan pernah dia seolah-olah tidak akan dapat permasalahan. Tetap yang namanya orang hidup, permasalahan pasti ada. Yang membedakan hanyalah permasalahan itu dan masalah itu ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang cepat selesainya, ada yang lama, berkelanjutan. Maka dari itu, bagaimanakah sikap orang beriman? Sikap kita sebagai orang-orang yang memang percaya kepada Allah dalam menghadapi permasalahan yang harus kita jaga ada beberapa hal. Yang pertama adalah sabar. Mengungkapkan kata-kata sabar
kepada saudara kita yang tertimpa musibah atau ada permasalahan, memang mengucapkannya sangat mudah, tapi menjalaninya, mengimplementasikannya di saat kita pun dapat masalah ataupun ujian ataupun musibah. Kadang-kadang orang yang sering berkata itu, di saat dia dapat musibah kemalangan, kadang-kadang tidak ketemu bahasanya di waktu dia prakteknya. Maka Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah? Ada permasalahan, jangan lari kepada yang akan menambah masalah, tapi larilah kepada Allah. Mengadu kita kepada teman, kadang-kadang teman bukannya memperkecil masalah kita, malahan menambah masalah baru. Tidak semua masalah kita yang harus kita curhatkan kepada teman. Tidak semuanya yang harus kita bicarakan dan omongkan kepada teman. Sebaik-baiknya kita mengadu adalah mengadu kepada Allah SWT. Kadang-kadang teman sejati yang kita anggap sehari-hari, saya sama dia sepakat tiduran, belum tentu akan bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang sering menambah masalah dan memperbesar masalah. Maka yang pas itu adalah kita mengadu kepada Allah SWT. Dan salah satunya yang harus kita ingat adalah kita harus berlaku sabar. Yakin kita, hakul yakin kita, Allah akan bisa menyelesaikan semua permintaan dan pinta kita di saat kita ada masalah. Kuncinya harus sabar. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman. Iman kita adalah salah satu pondasi bagi setiap hidup seorang muslim. Dengan mentadburinya, meningkatkan akan keimanan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, bertambah iman mereka. Dan kepada Tuhannya lah mereka berserah diri atau bertawakal. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah, inilah yang kadangkala di saat ada permasalahan bagi diri kita, bukannya kita memperbanyak zikrullah, bukan memperbanyak kita ingat kepada Allah, tapi malahan kita lebih ingat kepada yang dilarang oleh Allah. Lari ke narkoba, perbuatan kemaksiatan, asusila, pergaulan bebas, berzina, mencuri, minuman-minuman khamar yang memabukkan. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Yang rugi itu bukan hanya diri kita,
tapi juga keluarga kita. Bahkan seolah-olah kita menzalimi, menganiaya diri kita. Wa zalimu la yantahi, tidak pernah berhenti menganiaya diri kita sendiri. Maka dari itu zikrullah salah satu adalah dengan mengingat Allah dimanapun kita berada. Allah ingatkan kita, Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zakara yazkiru zikrun, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu, dan syukurilah apa yang telah kuberikan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ingkar. Maka dari itu hadirin wal hadirat sedang jamaah zuhur rahimakumullah, permasalahan kita pasti tetap ada, tapi bagaimana kita bijak menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah ridho dan berhusnuzon kepada Allah. Kadang-kadang di saat kita tertimpa musibah, lalu kita sumpah serakah berkata, tanpa kita sadari, seolah-olah Allah tidak adil. Kenapa saya yang sudah miskin Allah masih berikan cobaan dan beban berat? Kenapa orang-orang yang begitu mereka masih senang-senang, seolah mereka tidak dapat pemikiran kita? Kadang-kadang kita samakan saja dengan apa yang ada di pemikiran orang lain. Allah itu adalah was-sami'ul basir. Allah itu mendengar lagi melihat apa yang kita rasakan hari ini. Tapi yakinlah, makin tinggi iman seseorang, makin tinggi pula ujian yang akan kita hadapi. Sama dengan pangkat kita, makin tinggi pangkat seseorang, makin kuat pula orang untuk menggoyang kita. Maka dari sini keteguhan hati, kehati-hatian kita perlu kita waspada. Kadangkala teman yang selama profesi dengan kita, dia ketawa, tapi belum tentu sama-sama mau menangis dengan kita. Maka dari itu kesimpulannya adalah jangan jadikan permasalahan itu segala sesuatunya hanya mengadu kepada karib kerabat kita, tapi tidak pernah mengadu kepada Sang Pencipta Khalik kita. Jadikan masalah yang ada menambah kita dekat kepada Allah. Selalulah ingat Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan hidup kita. Camkan dan renungkan, fa'tabiru yul amsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.